tidak usah dengan cara-cara harus berkerumun. Ya, kita lewati sampai tanggal 25 ini, mudah-mudahan ini bisa menurun, insya Allah relaksasi di tanggal 6 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan lagi mungkin nambah, mas sengaja akan menjadikan naik lagi nantinya. Oke, jadi gini mas, ya, kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini sudah cukup tinggi pandemi COVID. Indonesia, coba kita lihat kemarin ini 45.000 se-Indonesia. PPKM level 4, ya, PPKM level 4 mulai tanggal 21 sampai 25. Ini sekarang diberlakukan sekarang ini, dengan harapan ke depan kalau angka positif rate-nya turun, bornya turun, makin akan ada relaksasi. Ya, coba lihat sekarang ini rumah sakit udah penuh mas, kuburan gila semuanya. Apa mau diperpanjang lagi PPKM ini? Sementara masyarakat kan kita tahu mengharapkan sekali supaya bisa kita relaksasi, tetapi intinya di sini bagaimana masyarakat mau sadar, mau disiplin, hindari 5M ini masyarakat, hindari kerumunan. Aturan paling utama hindari kerumunan. Bagaimana kalau coba bikin lagi kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, menyampaikan pendapat di bawah umum terus melakukan kerumunan? Apa nggak bisa menjadi satu klaster kerumunan lagi? Tolong ke teman-teman, saudara-saudara saya yang berniat akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat, gunakan dengan bijak. Silakan kalau mau menyampaikan pendapat, silakan datang ke Polda Metro, kami akan terima, atau kemana instansi terkait secara bijak untuk kita bisa hindari kerumunan. Jangan jadi klaster lagi nanti. Bagaimana kita mau relaksasi kalau kegiatan kerumunan seperti ini lagi? Ya, kasihan, udah penuh di rumah sakit, udah penuh, kuburan lihat. Ya. Kami menghimbau, tolong teman-teman, saudara-saudara kami yang mau akan melaksanakan kegiatan kerumunan seperti itu, menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan bijak. Silakan datang, ya, perwakilan, atau kita selesaikan dengan bijak juga. Contoh dengan kemarin saudara-saudara kita yang ojol juga sama, akan melakukan kegiatan, tetapi setelah kami komunikasi dengan baik mereka di Jakarta sini, dengan bijak mereka datang. Apa permintaannya? Kami ikuti. Kalau memang itu sama dengan ini, silakan datang dengan baik. Tidak usah melaksanakan kegiatan kerumunan. Itu himbauan kami. Ya, jelas ya? Makasih. Tolong untuk saudara-saudara saya yang menyampaikan pendapat di muka umum, apapun bentuknya, kita ketahui Jakarta ini sudah sangat tinggi. Jangan membuat lagi satu klaster baru kerumunan lagi. Silakan datang, sampaikan semua pendapatnya, semua usulannya, apa yang diinginkan secara bijak, datang baik-baik. Kita akan terima, kita cari solusinya seperti apa. Tidak usah dengan cara-cara harus berkerumun. Ya, kita lewati sampai tanggal 25 ini, mudah-mudahan ini bisa menurun, insya Allah relaksasi di tanggal 6 ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan lagi mungkin nambah, mas sengaja akan menjadikan naik lagi nantinya. Masyarakat yang lain, kasihan yang lain. Jangan egois. Terima kasih. Soal kasus Jering, Pak, apakah sudah ada agenda pemanggilan untuk saudara terlapor sendiri? Ada tambahan lagi, gue senang Mabi. Sudah kita lakukan klarifikasi, ambil keterangan. Dia sudah membawa semua bukti-bukti yang dilaporkan, masalah pengancamannya, sesuai dengan unsur pasal 335. Ini masih penyelidikan. Masih penyelidikan. Saksi-saksi yang lain juga sudah kita periksa. Untuk terlapor kita jadwalkan. Kami sudah mengirim undangan klarifikasi. Kita jadwalkan hari Senin nanti ini untuk hadir
Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya untuk diambil keterangannya. Ya, Mas Abi? Ada lagi Mas Abi? Terima kasih Mas Abi. Wacana Satpol PP jadi punya wewenang penyidikan terkait pelanggaran prokes. Oke, saya luruskan. Tadi beberapa Mas Yogi juga nulisnya udah ngaco semua kayaknya. Penyidik itu ada dua, ada penyidik dan ada penyidik PPNS, ya, berdasarkan skep dari kepolisian, tetapi di bawah pengawasan daripada kepolisian, ya. Nah, menyangkut bahwa apakah Satpol PP itu sebagai penyidik, ya, dia adalah PPNS, tetapi harus memiliki sertifikasi skep daripada kepolisian. Dan harus semuanya, mekanismenya sudah jelas, coba dicek PPNS seperti apa. Ya, anggota Satpol PP yang memiliki sertifikasi sebagai penyidik PPNS di bawah pengawasan daripada kepolisian. Tetapi mereka adalah penegak, ya, penyidik di dalam internalnya, penegak aturan. Apa aturannya? Aturannya peraturan daerahnya itu, menyangkut masalah peraturan daerahnya. Bukan penyidik seperti polisi yang semuanya bisa. Dia penegak aturan di dalam peraturan daerahnya, di daerahnya masing-masing. Kemarin peraturan daerah tentang PPKM, tentang penanganan COVID, operasi justisi sudah keluar. Banyak teman-teman menanyakan, katanya ada rancangan. Ya, memang betul. Sekarang ini sedang digodok untuk menyempurnakan dari peraturan daerah yang ada tentang operasi justisi, sanksinya yang diirikan. Di dalam peraturan daerah 02, ya, peraturan daerah 02 DKI Jakarta, kan sudah diatur sanksi-sanksinya di situ, mulai dari teguran tertulis, kemudian apa lagi, dan sanksi sosial, denda, kemudian juga ada administrasi pencabutan izin dan segalanya. Yang perlu kita ketahui di sini, kenapa harus disempurnakan, ya, oleh stasiun yang ada di setelah dievaluasi, hukum Indonesia tidak mengenal yang namanya sanksi sosial. Hukum Indonesia tidak mengenal namanya sanksi sosial, ya. Dalam peraturan pidana ini harus memiliki peraturan yang formal. Apa peraturan formalnya? Bagaimana menjalankan aturan daripada hukum itu, hukum, dan siapa penyidiknya. Sementara yang kedua adalah materialnya. Materialnya itu perbuatan apa yang dilanggar, sanksi pidananya seperti apa, ada aturannya semuanya. Ini makanya disempurnakan peraturan daerah yang ada ini. Kemarin sudah jelas Satpol PP yang dikedepankan, polisi, TNI yang mendampingi. Nah, di sini kan polisi penyidik juga, penyidik sebagai pengawas PPNS juga. Makanya ini aja sempurnakan. Beberapa daerah-daerah yang lain sudah teman-teman sudah tahu sendiri, beberapa daerah lain, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, harus ada sanksinya, memang harus ada sanksi pidananya, itu harus ada. Dalam bentuk kita laksanakan ini adalah peradilan cepat, sama dengan tipiring itu loh, tindak pidana ringan yang menghadirkan 3 angel evidence. Saya bilang ada 3 di situ, ada jaksanya, ada hakimnya, kita lakukan peradilan cepat di situ. Nah, ini yang disempurnakan perda ini, sehingga sanksi sosial itu tidak ada, dendanya ada, dan juga kurungannya. Tapi kan itu kan putusan berdasarkan putusan daripada hakim yang nantinya seperti apa. Bukan berarti langsung setiap ini dikurung, enggak. Teman-teman masih lihat ya kemarin di mana? Di daerah Jawa Barat ya. Ya, pelanggaran operasi justisi, dendanya 5 juta karena tidak dilaksanakan, kemudian putusan hakim kurung 3 hari karena dia tidak mau menyelesaikan dendanya 5 juta. Ini, tapi kan berdasarkan putusan hakim nantinya.
Ya, kenapa harus ikut di sini polisi? Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini beda, sangat besar sekali. Kalau cuma satu PP saja, yakin tidak mampu. Satu-satu kecamatan satu PP-nya cuma penyidiknya cuma ada 2, sehingga perlu dibantu oleh polisi dalam hal ini sebagai penyidik untuk membantu mereka semuanya. Ya. Jadi jangan salah berpersepsi. Apakah bisa satu PP penyidik? Ya, dia adalah PPNS yang memiliki skep daripada kepolisian, sertifikasi sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh kepolisian. Polisi di sini adalah pengawasnya, makanya ada Korwas PPNS, sama dengan beberapa instansi PPNS yang lain. Jelas ya sebenarnya, Pak Yogi, udah jelas? Ada lagi pertanyaan Pak Yogi, biar supaya ini. Pak Abid, berarti kalau misalkan pelanggarannya seperti menghasut untuk melakukan pelanggaran prokes kan itu masuk pidana, itu tetap penyidikannya tetap oleh Polri. Kalau itu pidananya iya, kan ada undang-undang lain. Kalau yang dilakukan oleh teman-teman dari mana? Satpol PP ini kan operasi justis ini loh. Dia juga penyidik. Jadi nanti kita harapkan nanti dengan perda ini akan ada nanti seperti kayak tipiring, akan ada nanti sidang di tempat, baik itu melalui virtual maupun juga melalui sidang di tempat yang ada. Nanti akan ada di situ pos sidang di tempat, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, sama seperti itu. Karena selama ini ada sanksi sosial, tidak ada dalam hukum pidana itu mengatur sanksi sosial, itu tidak ada. Ya, sudah dijelaskan, termasuk dendanya pun diatur dalam aturan mahkamah ini ya, Mahkamah Agung. Denda itu 25.000 sampai dengan 50 juta. Berapa kurungannya nanti tergantung hakim yang menentukan dalam sidang itu. Seperti yang saya sampaikan di Jawa Barat, dendanya 5 juta tapi dia tidak mau bayar dendanya, diputuskan 3 hari untuk kurungan, seperti itu. Jelas ya? Kalau yang sidang di tempat itu berarti posisi Polri hanya sebagai pengawas berarti ya Pak Kabid? Mana? Sama-sama penyidik di sini dalam peraturan daerah, sama-sama nantinya. Ya, polisi juga bersama-sama dengan kalau selama ini yang baru kan enggak. Satu PPN di depan. Nanti sama-sama kita di sini. Ya, jelas ya? Ada tambahan, Mas? Teman-teman, perlu ditambahkan sedikit bahwa Perda nomor 2 2020 memang saat ini diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk direvisi. Hal ini dengan beberapa pertimbangan seperti masih kurang disiplinnya masyarakat terkait protokol kesehatan seperti penggunaan masker maupun kerumunan, sehingga karena dalam pasal-pasal yang ada di Perda 2020 DKI Jakarta ini berbunyi bahwa penegak perda tersebut adalah PPNS, dalam hal ini Satpol PP, didampingi oleh Polri dan TNI. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Polri sendiri dalam KUHP itu adalah penyidik. Namun perda tersebut membatasi bahwa penegak di prokes itu sendiri adalah Satpol PP. Sehingga ketika berlakunya perda itu sendiri dirasa pasti kurang dan belum maksimal, karena keterbatasan diantaranya keterbatasan jumlah personel Satpol PP sendiri. Nah, sehingga ini pemerintah provinsi mengusulkan dalam perda barunya adalah agar Polri selaku penyidik dan Satpol PP selaku PPNS bersama-sama untuk melakukan penegakan disiplin ini agar lebih masif lagi dalam penegakan prokes, baik itu masalah masker maupun pelanggaran kerumunan dan lain-lain, agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID Corona yang belum tahu sampai kapan ini dapat tertanggulangi. Nah, kemudian teman-teman, bahwa perda tersebut juga sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi, Perda 2020 tersebut baru memuat sanksi
administratif, ya, sanksi administratif berupa kerja sosial, kemudian denda. Sedangkan dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah tidak mengenal itu kerja sosial, ya. Sehingga ketika dilaksanakan penegakan disiplin prokes misalnya oleh Satpol PP, ada ditemukan laporan dari Satpol PP masyarakat menolak untuk membayar denda, kemudian juga menolak untuk melakukan kerja sosial. Satpol PP itu tidak dapat berbuat banyak karena pemidanaan sendiri atau putusan itu sendiri bukan diputuskan oleh hakim. Nah, sedangkan hakim sendiri untuk melaksanakan operasi justisi ini tidak mempunyai dasar hukum dalam perda tersebut karena tidak ada sanksi pidana di dalamnya. Jadi perlu sanksi pidana, sehingga dalam kegiatan penegakan perda ini sendiri harus ada sanksi pidana yang termuat di sana. Jadi dapat dilaksanakan oleh polisi, PPNS maupun jaksa dan hakim dalam memutuskan pelanggaran prokes bila mana perda tersebut sudah disempurnakan. Itu teman-teman yang beberapa pertimbangan sehingga dapat efektif dan efisien, menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Namun bukan berarti hal tersebut, misalnya sanksi pidana kan maksimal pemidanannya 3 bulan untuk yang acara singkat ataupun 6 bulan acara cepat dan 6 bulan acara singkat. Namun berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim kan pemidanaan maksimal 3 bulan dan 6 bulan itu bukan otomatis demikian seperti yang di Jawa Barat misalnya 3 hari hakim memutuskannya, ya. Ini demikian kira-kira penjelasan singkat, ya. Jadi bukan seperti yang kemarin yang banyak di media diberitakan seperti kemarin, ya, pertimbangan-pertimbangan penyempurnaan tersebut yang diajukan oleh Pemprov. Demikian rekan-rekan. Jelas ya semuanya, teman-teman semuanya. Karena kita ketahui kan memang tujuan hukum itu kan ada 3. Bagaimana kepastian hukum itu harus ada. Kemudian ada manfaat daripada hukum itu. Serta satu lagi keadilannya. 3 tujuan itu sebenarnya hukum. Dah jelas Pak Yogi? Sudah jelas? Oke. Yang lain apa lagi?